छुपा छुपी भाग बिल्ली आई रे. Hello Gelovers, welcome back to my channel Trending Gelo Revive. Kali ini kita akan merangkum alur film India berbahasa Hindi dengan judul Duplicate. Film yang dirilis tahun 1998 ini disutradarai oleh Mahesh Bhatt dan dibintangi oleh Shah Rukh Khan dan Juhi Chawla. Duplicate berkisah tentang dua pemuda dengan wajah yang sama persis sekalipun mereka bukan saudara kembar. Tetapi yang menjadi masalah adalah kedua pemuda ini memiliki karakter yang berbeda. Yang satu baik dan culun, sedangkan yang lainnya licik dan jahat. Seperti apakah keseruan dari cerita film ini? Penasaran? Nah Gelovers, makanya simak rangkuman alur film ini tanpa skip biar ketemu magisnya film ini. Oke, tanpa banyak basa-basi, kita langsung ke TKP. Film ini diawali dengan adegan yang memperlihatkan seorang pemuda bernama Bablu Chaudhry yang sedang berdoa. Ia berharap dirinya bisa diterima bekerja sebagai seorang koki di Hotel Bintang 5. Ketika berdoa, Bablu mempersembahkan kelapa kepada dewa, namun kelapanya tidak pecah. Bablu khawatir jika itu adalah pertanda doanya tidak akan terkabul. Di sisi lain, ada seorang napi bernama Manu. Manu berusaha melarikan diri dari penjara. Ia dikepung dan dikejar oleh beberapa polisi. Bablu dikunjungi oleh ibunya yang baru saja datang dari desa. Ibu Bablu adalah mantan pegulat yang kuat dan pemberani. Sebaliknya, Bablu justru lemah dan penakut. Cita-citanya adalah menjadi seorang koki terkenal. Malam itu, Manu melarikan diri dari penjara dan masuk ke sebuah rumah milik wanita bernama Lily. Lily mengusir polisi yang masuk ke dalam rumahnya. Ternyata Lily dan Manu adalah kekasih. Lily menyembunyikan kekasihnya Manu dari kejaran para polisi itu. Manu sendiri adalah seorang penjahat kelas wahid yang divonis hukuman penjara 10 tahun. Ia terlibat dalam kasus perampokan bank dan ahli dalam penyamaran. Bablu terlambat bangun dan ia buru-buru bergegas untuk interview pekerjaan di sebuah hotel mewah. Bablu bahkan berebut taksi dengan seorang gadis. Gadis itu ternyata sedang bergegas ke tempat yang sama dengan tujuan untuk interview. Mereka akhirnya berkongsi taksi. Sepanjang perjalanan, Bablu terlibat obrolan dengan gadis yang bernama Sonia Kapoor itu. Bablu memperkenalkan dirinya dengan menyebut nama, umur, dan cita-citanya. Obrolan Bablu sangat membosankan karena menurut Sonia, Bablu terlalu berisik. बना सकता हूँ, बहुत अच्छा खाना बना सकता हूँ, इंडियन चाइनीज कॉन्टिनेंट। लेकिन कोई बात नहीं, अगर बात से बात निकली है तो मैं आपको बता दूंगा। प्लीज मुझे नौकरी दे दीजिए। How sweet. Setibanya di tempat tujuan, Bablu sibuk memejamkan mata untuk menghitung berapa ongkos taksi yang akan ia bayar jika ongkosnya dibagi dua. Sonia sendiri tanpa basa-basi langsung membayar ongkos mereka dan ia segera masuk ke dalam hotel. Saat Bablu membukakan matanya, sopir taksi tadi sudah keburu pergi. Bablu sebenarnya pria yang baik namun sikapnya lugu. Keluguannya itu sering menciptakan masalah bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Bablu masuk ke dalam ruangan interview. Di sana ada Sonia selaku manajer hotel dan Tuan Raffi selaku general manager. Saat melihat Sonia, Bablu segera membayar ongkos taksi kepadanya. Ia juga meminta Sonia untuk keluar dari ruangan itu karena Bablu tidak tahu jika Sonia adalah seorang manajer hotel. Tuan Raffi kemudian menjelaskan bahwa Sonia adalah orang yang akan mewawancari dirinya. Dan hal itu membuat Bablu terkejut. थैंक यू। तुमने मुझे सब कुछ बता ही दिया है, मगर एक प्रैक्टिकल टेस्ट बाकी है। Sonia mewawancarai Bablu.
Sonia mengatakan bahwa selain wawancara terkait hal pribadi, Bablu juga akan dites kemampuan memasak. Ia diminta untuk menyajikan hidangan terbaiknya agar mampu mengesankan Sonia. Bablu kemudian menyajikan masakannya. Setelah itu, Bablu diterima bekerja sebagai koki di hotel tersebut. Ia berterima kasih kepada Sonia. Tetapi Sonia mengatakan jika Bablu diterima murni karena kemampuannya sendiri. कप्पा आवाज भी नहीं पहचानता क्या? कितने घंटे हो गए जेल से छूटे हुए और तू हमसे मिलने भी नहीं आया। तू भी कहाँ आया मुझे जेल में देखने को? Manu menelpon bos gangster yang bernama Shalaku. Mereka pernah merampok bank bersama-sama. Tetapi justru Manu yang tertangkap polisi. Sekarang Manu meminta sejumlah uang hasil rampokan tersebut. Manu berjanji akan segera mendatangi Shalaku dalam waktu dekat. Setelah menutup teleponnya, Shalaku terlihat sangat marah. Ia tidak mau berbagi apapun dengan siapapun. Shalaku kemudian berniat membunuh Manu. Saat Shalaku mengutarakan niatnya, Lily, kekasih Manu, mendengar pembicaraan itu. Manu menyamar menjadi penyanyi agar kehadirannya tidak diketahui oleh Shalaku. Setelahnya, ia menyerang anak buah Shalaku. Menyadari kehadiran Manu, Shalaku segera beranjak pergi. Bablu menyukai Sonia. Ia membuatkannya kue. Ia bahkan menyuapi Sonia. Sonia tidak menyadari perasaan Bablu kepadanya. Sedangkan General Manager Raffi justru cemburu dengan tindakan Bablu. Raffi ingin agar Bablu dipecat. Hari itu Bablu diminta Sonia untuk menyiapkan hidangan untuk 600 tamu dari Jepang. Raffi sengaja meliburkan semua karyawan yang membuat Bablu terpaksa bekerja sendirian di dapur. Ibu Bablu mengetahui jika anaknya diminta memasak untuk 600 tamu. Ia segera datang ke hotel untuk membantu anaknya. Tetapi Bablu memintanya keluar karena ia yakin bisa melakukan semuanya sendiri. Ketika Bablu tidak ada di dapur, ibunya menyelinap masuk dan mengecap makanan buatan anaknya. Ibu Bablu kemudian menambahkan bumbu pada masakan Bablu karena ia ingin masakan itu seperti cita rasa masakan orang Punjabi. Makanan tadi akhirnya disajikan kepada para tamu undangan. Dan Bablu tidak sempat untuk memperbaiki komposisi bumbunya. Bablu ketakutan. Ia takut orang Jepang tidak terbiasa dengan makanan cita rasa Punjabi. Di luar dugaan, masakan Bablu justru disukai oleh para tamu dari Jepang itu. इन सबको तुम्हारा खाना बहुत पसंद आया। Bablu dan Sonia sedang menikmati sunset di sebuah kafe di pinggir pantai. Seorang resepsionis melihat wajah Bablu dan ia mengira jika Bablu adalah buronan yang dikejar polisi yang bernama Manu. Resepsionis ini segera menghubungi polisi. Saat mereka berdua sedang bercengkerama, polisi kemudian berdatangan dan menangkap Bablu. No please. Yes, please. मन्नो अरे ये क्या कर रही? अरे रुकिए। Bablu dan Sonia dibawa ke kantor polisi. Bablu dipaksa polisi untuk mengaku jika dirinya adalah Manu. Bablu bersikeras bahwa ia tidak mengenal siapa Manu. Sonia awalnya membela Bablu, tetapi setelah Bablu tidak bisa membuktikan bahwa dirinya bukanlah Manu, Sonia akhirnya tidak bisa membela Manu. Bablu kemudian dimasukkan ke dalam penjara dan Sonia pergi meninggalkan Bablu karena ia menganggap Bablu adalah seorang penipu. जेल में? अरे पुलिस वालों की मत तो नहीं मारी गई? Ibu Bablu datang ke kantor polisi. Ia membawa sejumlah barang bukti bahwa Bablu memanglah anaknya dan ia bukan buronan yang diincar polisi. Bablu akhirnya dibebaskan dari penjara. Setelah kejadian itu, ibu Bablu harus kembali ke kampung halamannya, meninggalkan Bablu sendirian di kota. Manu mengincar 3 bos gangster yang mengkhianati dirinya. Orang pertama yang didatangi adalah Tuan Gappa. Manu kemudian membunuh Gappa.
Setelah kematian temannya Gapa, dua bos gangster tersisa yaitu Tuan Takur dan Tuan Dingra mendatangi kantor polisi. Mereka meminta polisi untuk menangkap Manu. Polisi bingung, mereka sebenarnya sudah menangkap pria yang mirip dengan Manu, tetapi pria itu mengaku bahwa dirinya bukanlah Manu, melainkan Bablu. Pria itu bahkan memiliki bukti-bukti bahwa dirinya memang bukanlah Manu. Tuan Takur bersikeras. Ia mengatakan bahwa Manu adalah penjahat yang licik. Ia pasti membayar seseorang untuk dijadikannya sebagai ibu palsu agar Manu bisa bebas dari penjara. Karena Tuan Takur memaksa, polisi akhirnya terpaksa mengikuti instruksi Tuan Takur dan Dingra. Mereka siap siaga untuk menangkap Manu. बबलू फोन खराब है। ओ बबलू तुम अभी भी नाराज हो मुझसे? Sonia menelpon Bablu. Ia meminta maaf karena tidak percaya kepada Bablu. Sonia mengajak Bablu untuk berkencan. Bablu awalnya marah, tetapi karena pesona Sonia tidak bisa ia tolak, mereka akhirnya kencan dan menjadi pasangan kekasih. Tidak lama setelah jadian dengan Sonia, Bablu ditangkap polisi atas perintah dari Tuan Takur. Berita tertangkapnya Bablu membuat Manu tertawa lebar. Thank you. Manu menyamar menjadi gadis cantik. Ia menggoda bos mafia yang bernama Dingra. Setelahnya, Manu membunuh Dingra. Setelah Dingra tewas, kepolisian jadi tahu jika yang ada di dalam penjara bukanlah Manu. Pria ini hanyalah duplikat dari Manu. Tidak bisa dijelaskan bagaimana hal itu bisa terjadi. Yang pasti, Manu dan Bablu tidak ada ikatan darah. Polisi kemudian membebaskan Bablu. Bablu diberikan tanda pengenal agar bisa dikenali, supaya polisi bisa membedakan yang mana Manu dan yang mana Bablu. छुपा छुपी चूहे मामा ओ मामा। Manu mendatangi kediaman Bablu. Manu merampas tanda pengenal milik Bablu. Ia berjanji akan membunuh Bablu, tetapi sebelum itu, Manu terlebih dahulu harus menuntaskan dendamnya kepada bos gangster yang bernama Shalaku. Manu ingin membunuh Bablu agar ia bisa berpura-pura hidup sebagai Bablu dan dengan demikian, Manu akan hidup tenang tanpa ada kejaran dari polisi. Agar polisi tidak mengenali sidik jari pada tanda pengenal itu, Manu membakar jarinya sendiri dan ia juga membakar jempol Bablu. Setelah mengetahui jika Bablu keluar dari penjara, Sonia segera menjemput Bablu di rumahnya agar diajak kembali bekerja di hotelnya. Sonia tidak menyadari jika Bablu disekap oleh Manu. Mendengar kedatangan Sonia, Manu segera menyembunyikan Bablu yang asli dan ia menyamar menjadi Bablu yang palsu. Sonia tertipu. Ia akhirnya membawa Bablu yang palsu ke hotel di mana ia bekerja. चलो मैं तुम्हें लेने आई हूँ। होटल चलते हैं। Come on, behave yourself, please. चलो। एक मिनट सोनिया। अब क्या? टैक्सी। Setibanya di hotel, Bablu palsu bertingkah aneh. Ia genit dan tidak seculun Bablu yang asli. Ia bahkan sangat bernafsu untuk mencium Sonia, tetapi Sonia tetap menjaga jarak. Mereka kemudian bertemu dengan Raffi. Karena iri Sonia dekat dengan Bablu, Raffi bertindak semena-mena kepada Bablu palsu. Ia bahkan dengan sengaja menggoda Sonia di depan Bablu. Hal itu membuat Manu meradang. Ia menumpahkan teh panas di tangan atasannya itu. Raffi merintih kesakitan. Ia membalas Manu dengan menamparnya berulang kali. Manu kemudian mencekik leher Raffi. Ketegangan itu terhenti setelah Sonia melerai keduanya. Bablu menelpon resepsionis hotel yang bernama Anita. Bablu mengaku bahwa ia ingin berbicara dengan Sonia. Tetapi Anita heran karena di hotel itu Sonia sudah bersama Bablu yang palsu. Anita mengira jika Bablu yang menelpon dirinya adalah seorang penipu. Ia segera memutuskan sambungan telepon itu.
Di saat bersamaan, pacar Manu yang bernama Lily melihat Bablu sedang menelpon. Ia mengira jika Bablu adalah Manu. Bablu awalnya bingung saat pertama kali melihat Lily karena Lily mengenal Bablu, sedangkan Bablu tidak mengenal Lily. Setelah mencerna kata-kata Lily, Bablu akhirnya sadar jika Lily adalah pacarnya Manu. Ia melanjutkan penyamaran dirinya sebagai Manu. Lily kemudian membawa kabur Bablu agar tidak tertangkap polisi. तुम्हें मनु मनु, क्या हो गया है मुझे? हाँ? जब इतने साल जेल में रहने के बाद मुझे कुछ नहीं हुआ, तो अब क्या हो सकता? Dua orang preman berkepala pelontos mendatangi Manu palsu. Mereka ketakutan dan segera meminta maaf karena gagal menemukan Bablu. Karena bos mereka saat ini adalah Bablu yang menyamar menjadi Manu, dua preman ini akhirnya dibebaskan oleh Bablu. Melihat Manu palsu berubah menjadi pria yang baik, Lily semakin tergila-gila kepadanya. Bablu membawa Lily ke hotel. Lily menunggu di mobil sementara Bablu masuk ke dalam untuk menemui Sonia. Sonia benci melihat sikap Bablu palsu yang kasar dan genit pada dirinya. Ia menangis. Di saat bersamaan, Bablu yang asli masuk ke dalam dan berusaha untuk meyakinkan Sonia bahwa ada seseorang yang mirip dengan dirinya. Mereka sama persis, tetapi orang yang mirip dengan dirinya adalah orang jahat yang sangat bengis. Bablu menyebutkan jika nama penjahat itu adalah Manu. Tetapi Sonia tidak percaya. Ia justru mengira jika Bablu menipu dirinya. Setelah itu, Bablu memperkenalkan dirinya dengan menyebut nama, umur, dan cita-cita dirinya, persis seperti yang ia lakukan di saat pertama kali bertemu dengan Sonia di taksi, seperti di awal film. Setelah Bablu melakukan itu, Sonia akhirnya sadar jika yang ada di hadapannya saat ini adalah Bablu yang asli. Bablu bahkan mengatakan bahwa ia sangat mencintai Sonia dan ingin menikah dengan dirinya. Ucapan Bablu membuat Sonia terkesan. Ia akhirnya memaafkan Bablu. Sementara itu, di rumah Bablu, Manu pulang dalam keadaan mabuk. Di luar dugaan, ibu Bablu kembali berkunjung ke rumah anaknya. Ibu Bablu memukuli Manu. Ia mengira jika Manu adalah anaknya dan ia tidak suka jika Bablu minum minuman keras. Lily berhasil melumpuhkan penjaga rumah bos gangster Shalaku. Lily bersama Bablu punya misi untuk merampas kembali uang hasil rampokan bank yang disembunyikan oleh bos gangster itu. Bablu dan Manu palsu masuk ke dalam ruangan dan menemukan Shalaku sedang mandi. Ia menodongkan pistol kepadanya. Tetapi karena grogi, Bablu justru menjatuhkan pistol itu ke dalam bathtub. Di saat bersamaan, Lily datang ke TKP. Sementara Shalaku dan Bablu sibuk berebut pistol. Pistol tadi meletus dan menembak langit-langit rumah yang membuat uang yang disembunyikan di sana jatuh berhamburan ke bawah. Bablu berhasil merebut pistol itu dari tangan Shalaku, sedangkan Lily, ia sibuk memungut uang dengan sukacita. Sementara Shalaku, ia tidak berani keluar dari bathtub karena Shalaku mandi telanjang. Shalaku. 10 menit kemudian, Manu masuk ke dalam dan ia digebukin oleh Shalaku yang sudah berganti pakaian. Shalaku memaksa Manu untuk memberitahu di mana ia menyembunyikan uang itu. Manu kemudian tertawa. Ia sadar jika Shalaku dan dirinya sudah ditipu oleh Bablu. Setelah itu, Manu membunuh Shalaku. Manu murka, ia mendatangi Bablu tetapi Manu justru ditodong oleh anak buahnya sendiri. Mereka mengira jika Manu adalah Bablu dan sebaliknya. Untuk membuktikan siapa Manu yang asli, Bablu mengambil kartu identitas pengenal dari saku pakaian Manu. Kartu identitas itu dulunya pernah Manu rampas dari Bablu. Karena Manu memiliki kartu pengenal atas nama Bablu, Lily dan para preman lainnya yakin jika Manu adalah Bablu. Mereka memukul Manu dan menyeretnya keluar. भारी पड़ेगा, बहुत भारी पड़ेगा। हाँ? बबलू
Untuk mengalahkan Bablu, Manu menyusun siasat. Ia mendatangi ibu Bablu dan mengajaknya pergi ke suatu tempat. Konon, mereka akan melamar pujaan hati Bablu. Setelah itu, Manu menelpon Bablu. मन्नू बोल रहा हूँ मेरे आदमी तेरे हो गए Manu menelpon Bablu. Ia meminta Bablu datang ke suatu tempat dan jika tidak, Manu mengancam akan membunuh ibu Bablu. Ketika Manu dan ibu Bablu berangkat, di saat bersamaan Sonia melihat mereka. Sonia kemudian membuntuti Manu. Manu membawa ibunya Bablu ke tempat yang sepi. Ibu Bablu tidak sabar bertemu dengan calon menantunya. Sejurus kemudian, Sonia menyusul mereka. Ibu Bablu terlihat senang setelah melihat calon menantunya Sonia. Raffi merasa curiga jika pria itu bukanlah Bablu. Tetapi Sonia meyakinkan Raffi jika Manu adalah Bablu yang asli. Buktinya ia sedang bersama ibunya. Setelah itu Raffi memilih pergi karena ia merasa patah hati. Sonia ternyata lebih memilih Bablu ketimbang Raffi. Saat Raffi pergi ia justru berpapasan dengan Bablu. Raffi berpikir jika Bablu adalah Manu dan Raffi takut jika Manu akan menyakiti Sonia. Ia kemudian memilih kembali ke TKP. Bablu datang dengan membawa sekarung uang hasil rampokan dan dua pria berkepala pelontos. Mereka berpencar. Bablu kemudian bertemu dengan Manu yang berada di seberang gedung. Manu meminta agar uang itu diberikan kepadanya melalui katrol yang sudah ia siapkan. अपनी होने वाली बहू के साथ यहाँ पर कैसे ये पैसा भी क्या Manu ternyata berbohong. Setelah mendapatkan uangnya, ia justru ingin membunuh Bablu agar Manu bisa memiliki Sonia. Sonia sendiri sibuk ngobrol dengan ibu Bablu. Ia tidak mendengar teriakan Bablu yang memanggil-manggil namanya. Manu menembak Bablu, tetapi tembakannya meleset. Bablu panik. Ia berusaha lari, tetapi pakaiannya justru tersangkut pada pengait katrol. Manu siap menghabisi Bablu, tetapi sejurus kemudian dua pria berkepala pelontos, anak buah Manu, mendorong Manu. Manu terjatuh, tetapi ia berhasil meraih kantong besar berisi uang. Dua anak buahnya tadi siap menembak Manu, tetapi Manu berteriak bahwa ia bukanlah Bablu. Sonia dan ibu Bablu melihat Manu bergelantungan. Mereka panik dan berniat menolong. Sementara itu, Raffi datang membawa polisi. Mereka bingung apakah yang bergelantungan itu Manu atau Bablu. Di saat itulah, Manu berhasil selamat naik ke atas jendela berkat bantuan dari Sonia dan ibu Bablu. Bablu yang asli datang namun ia justru dipukuli oleh Sonia dan ibunya. Dan sejurus kemudian Manu menodongkan pistol kepada Bablu. Manu berjanji akan melepaskan ibu Bablu dan Sonia jika Bablu mau menuruti rencananya. Bablu dipaksa untuk turun ke bawah menemui polisi. Ia menyamar menjadi Manu dan berpura-pura menyandra ibunya sendiri dan Sonia. Sementara Manu, ia mengawasi mereka dari kejauhan dan siap menembak jika Bablu tidak menuruti rencananya. Setelah polisi bersiap menangkap Bablu, Manu justru kabur dengan membawa uang sekarung tadi. Ternyata karung itu bukanlah uang. Merasa ditipu oleh Bablu, Manu murka. Ia kembali mendatangi Bablu untuk menanyakan di mana Bablu menyembunyikan uang itu. Tetapi justru di saat itulah polisi akhirnya menangkap Manu. Ternyata uang hasil rampokan itu Bablu letakkan di bagian mesin mobil. Polisi bersiap membekuk Manu, tetapi Manu justru mendorong Bablu. Mereka terjatuh di dalam bubuk warna putih dan kebetulan pakaian yang mereka gunakan sama-sama berwarna gelap. Orang-orang kebingungan untuk menemukan yang mana Bablu dan yang mana Manu. Di saat itulah ibu Bablu muncul sebagai penengah untuk membuktikan siapa Bablu yang asli. Bablu dan Manu diminta untuk menarik tangan ibunya. Menurut ibu Bablu, sebagai keluarga pegulat yang paling kuat menarik tangan ibunya, maka dialah Bablu yang asli. Dan sejurus kemudian mereka akhirnya mengetahui Bablu yang asli berkat kecerdasan dari ibu Bablu. Menurut ibu Bablu, Bablu yang asli adalah Bablu yang kalah dalam lomba tarik ibunya. Karena ia tidak tega ibunya tersakiti saat ditarik sekuat tenaga dan memilih melepaskan sang ibu. Setelah ketahuan, Manu justru merampas pistol polisi dan menyandra ibu Bablu.
Bablu menantang Manu. Ia mengatakan bahwa Manu pengecut karena hanya berani menyandra ibunya. Bablu menantang Manu untuk duel 1 lawan 1. Manu tidak terima dikatakan pengecut. Ia kemudian bersiap untuk menembak Bablu dan sejurus kemudian Lily menembak Manu hingga tewas. Lily mengaku bahwa sejak ia bertemu Bablu, ia akhirnya sadar dan menemukan arti kebaikan. Dan menurutnya, dunia tidak butuh orang-orang jahat seperti dirinya dan juga Manu. Film ditutup dengan adegan di mana Bablu menikah dengan Sonia, tetapi tidak dijelaskan bagaimana nasib Lily maupun Raffi. Dan film pun berakhir.